Imamun Nawawi ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in meletakkan hadis tentang niat itu pada hadis pertama. Kenapa? Karena semua kunci ibadah ada pada niatnya. Air 1 botol seperti ini, Pak, itu kita bisa niatkan untuk 10 manfaat, bisa juga hanya 1. Ketika mengambil air minum, niatkan supaya dia bisa menjadi obat. Niatkan juga supaya untuk menguatkan daya ingat, menghafal. Niatkan juga untuk mudah menerima ilmu. Niatkan juga untuk berkah dalam kehidupan. Niatkan juga supaya air ketika masuk ke dalam tubuh itu bisa menjaga kita supaya tidak melakukan dosa besar. Niatkan juga supaya kita bisa pakai untuk beribadah kepada Allah. Niatkan juga supaya dia tidak keluar melalui kotoran, tapi keluar melalui keringat dan membawa keberkahan. 1 botol air yang kita minum bisa mendapatkan 10 keberkahan. Kalau kita minum saja dengan basmalah mungkin dapat 1. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, para azatis dan azatizah, wabil khusus seluruh pengurus Yayasan Masjid Taqwa Makassar yang insyaallah semoga kesemuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat, Bapak yang mewakili Bapak Kapolsek Wajo, beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu muslimat Masjid Taqwa dan seluruh anak-anakku sekalian, seluruh jamaah dan tamu undangan yang kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun kita peringati. Kenapa sebenarnya kita memperingati kelahiran Nabi? Karena kalau kita membuka kitab-kitab sejarah, memang semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu diperingati adalah kematiannya. Tapi khusus Rasulullah yang diperingati justru kelahirannya. Karena memang kita bagi Rasulullah itu tidak pernah wafat. Karena orang yang mengatakan Rasulullah wafat, sebenarnya secara hakikat beliau itu justru lebih hidup. Karena orang yang meninggal justru ruhnya itu semakin bebas. Para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, apalagi Rasulullah Sayyidul Anbiya. Dari situlah sehingga salam kepada Rasulullah menggunakan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ya Rasulullah. Masjid ini sebenarnya adalah masjid yang memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Salah satu ulama kita yang dikenal dengan Nasirus Sunnah adalah Andre Gurutta almarhum al-maghfurlah Ki Haji Muhammad Nur. Beliau adalah salah satu waliullah, dan itu dikenal bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi seluruh Indonesia, bahkan di Mekah. Tapi saya ingin sampaikan bahwa beliau itu menjadi seorang waliullah, kekasih Allah, bukan karena ilmu fikih saja,
tapi karena keluasan ilmu beliau menggabungkan ilmu tasawuf, ilmu fikih dan ilmu tauhid. Nah, saat sekarang ini agama kita mulai dikotak-kotakkan. Seakan-akan selalu dikatakan tasawuf ini justru bid'ah dan ilmu sesat. Padahal ilmu agama tanpa tasawuf itu fatal, Pak. Karena orang sholat karena syariat, maka dia bisa tahu sah tidak sholatnya. Tapi untuk khusyuk dalam sholat itu mustahil. Makanya kajian agama itu 3. Kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu berbicara tentang hukum-hukum agama. Itulah ilmunya disebut ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Di sini banyak perdebatan. Perbedaan pendapat itu tidak masalah, karena masing-masing punya kaidah. Ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih tidak pernah saling menyalahkan. Hanya mengatakan kami yakini pendapat kami ini yang paling benar, tapi boleh jadi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan di dalamnya. Sebenarnya itu adalah ketawaduan ulama kita. Cuma sekarang ini kadang-kala mengatakan hanya ini yang paling benar, yang lain salah. Ini jadi masalah. Guru Kiai Jabir Umuin Yusuf Kalisidendreng pernah mengatakan, sebenarnya bukan perbedaan pendapat yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika hanya pendapat kita yang kita anggap paling benar dan yang lain disalahkan. Di situ letak masalahnya. Nah, kemudian yang kedua, ada kajian iman. Ulamanya disebut murabbi, ilmunya disebut teologi. Kajian ini masuk kajian tauhid. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau naik satu tingkat ada kajian ihsan. Inilah kajian tasawuf. Ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya disinilah muncul tarekat Khalwatiyah, Samam Yusufiyah, kemudian Qadiriyah, Naqsabandiyah, di sini semua muncul. Itulah mazhabnya. Makanya dalam agama belajar fikih penting untuk tahu sah tidaknya ibadah. Belajar tauhid penting supaya kita bisa mengenal siapa yang disembah. Tapi belajar tasawuf lebih penting, karena hakikat ibadah dan kenikmatan semua ibadah di situ berada. Makanya anak-anakku yang belajar di madrasah, di masjid ini, memang tradisi ulama kita itu tidak boleh hilang. Ngaji ke ulama. Yang sekarang ini bahaya, karena banyak yang ngaji langsung ke YouTube. Istilahnya YouTube langsung ke hadisnya langsung, tidak ngaji ke ulamanya, sehingga hadis diterjemahkan sesuai pemahamannya. Wah, itu fatal, Pak. Saya itu kalau ceramah dipastikan tidak pernah mengeluarkan pendapat pribadi. Saya kalau ceramah selalu mengatakan menurut Andre Gurutta Profesor Doktor ini, menurut Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Abu Hanifah. Saya tidak pernah mengatakan menurut saya begini. Kenapa? Saya tidak mau susah kelak di hari kemudian. Nanti kalau di hari kemudian saya ditanya, kenapa begini pendapatmu? Saya bilang itu Imam Tasyafi yang bilang, tanya dia. Makanya saya itu selalu sebut pendapat guru. Ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali ke Al-Quran dan hadis? Kan ada Al-Quran dan hadis. Itu kalimat benar ketika kita hidup di zaman Rasulullah. Tapi kalau hidup di zaman sekarang, itu kalimat yang terlambat keluar. Makanya kalau mau kembali ke hadis, kembali ke Nabi, kembali ke Al-Quran, kembali ke Allah, itu sudah keliru. Kenapa? Dalilnya jelas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim,
Di situ bukan siratan Nabi, bukan siratan Rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya para rasul. Itulah yang kita ikuti. Siapa yang diberi nikmat? Nikmat karamah, nikmat kewalian, nikmat ilmu. Itulah guru-guru kita yang mulia, termasuk guru Ki Haji Muhammad Nur. Maka jangan lepaskan amalan-amalan dan ajaran-ajaran beliau. Itu harus digenggam. Yang fatal kalau yang pengikut-pengikut kita, ulama kita ini yang tergerus ini, bahaya ini. Ya. Makanya saya itu biasa dibilangin penceramah tidak ada dalilnya, karena selalu pakai dalil ulama. Ya. Karena saya mau selamat, Pak. Takut nanti ditanya. Karena kalau ada ustaz mengatakan menurut saya, oh itu nanti disimpang lama. Karena baru mau diadili. Kalau saya ditanya langsung bilang, tanya dia. Karena kenapa? Pendapatnya Imam Syafi'i yang saya pakai. Dan kapasitas ilmu untuk berfatwa itu saya belum masuk. Makanya ada tulisan tadi di masjid itu Kiai Haji, saya bilang ini pemborosan. Dan ini dosa besar. Saya bukan kiai, ustaz saja itu berat. Cuma kalau di Bugis itu pakai istilah guruta, itu juga sudah berat, Pak. Kalau bilang Andre Guruta itu sebenarnya sudah kiai. Makanya saya dikasih gelar kiai itu fatal itu, Pak. Karena kiai itu minimal hafal 600.000 hadis Nabi, memahami Al-Quran, dan juga minimal dia harus mengetahui 9 ilmu. Bahasa Arab, mulai dari nahwu, saraf, balaghah, ma'ani dia harus kuasai. Fikih, usul fikih, hadis, ulumul hadis, harus dia kuasai itu. Kalau tidak, jangan panggil dia kiai sebelum waktunya. Kayaknya saya ini jangan panggil kiai, Pak. Panggil ustaz itu sudah lebih. Tanggung jawabnya berat. Kalau di Jawa ada satu tambahannya, 2 istrinya. Iya. Tapi kalau kita di Makassar tidak. Kemudian Rasulullah sebenarnya sebelum beliau wafat itu sudah meminta memang kepada Allah bagaimana umatnya ini supaya semua perjalanannya mulai sejak kita di dunia sampai ke alam akhirat itu sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi blok-blok sebenarnya ini sudah jelas, Pak. Kita di dunia kalau melanggar itu ada taubatnya. Makanya dari sholat ke sholat. Kenapa tarekat perlu dipelajari? Di tarekat orang Bugis itu ada istilah sempejat tepetuh. Kalau kita bahasakan sholat yang tidak terputus. Saya sering mengatakan orang yang tidak mengamalkan sholat tidak terputus ini, maka dia adalah orang yang paling rugi. Iya. Dan itu hadis, Pak. Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya tadi kita sholat Isya berjamaah, mestinya di sujud terakhir sholat Isya itu tadi kita sudah niatkan untuk sholat subuh. Makanya niat sholat dengan niat mau sholat itu berbeda. Niat sholat itu ketika berdiri mau melaksanakan sholat ada 2. Ada yang memasukkan dalam takbir, dalam niat dimasukkan, niat itu dimasukkan dalam takbir. Ketika mengucapkan kalimat Allah, di situ kita berniat. Jadi niat tidak dilafazkan, tapi dimasukkan dalam takbir. Kalau mampu, kalau was-was lebih baik berniat sebelum takbir. Itu niat sholat. Tapi kapan niat mau sholat? Ketika kita sujud terakhir atau sebelum salam. Itu ada 2 tempat. Ketika sujud terakhir pada rakaat terakhir sholat Isya, niatkan memang untuk sholat subuh. Makanya setiap perjalanan kita kemanapun pasti menuju ke sholat. Bapak ke pasar pasti menuju ke sholat. Inilah yang dikatakan ulama sufi, bahwa ketika engkau meninggal di atas tempat tidurmu,
dan engkau meninggal dimanapun, tetap engkau meninggal dalam keadaan mati syahid, karena engkau meninggal menuju sholat. Jangan diputus. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholat terputus, maka berapa jam kita tidak dapat pahala. Ketika meninggal diantaranya kita tidak meninggal menuju ke sholat, tapi ketika kita niatkan maka itu tersambung. Kenapa orang kekal di dalam surga padahal umur dan pahala terbatas? Karena niat melakukan kebaikan yang selalu diberikan balasan, sehingga orang kekal di dalam surga. Jadi kalau pahala mau dihitung, Pak, kita cuma sebentar di surga. Tapi karena niat melakukan kebaikan terus menerus, ketika Allah takdirkan kita wafat, tapi niat pahalanya terus jalan, itulah yang membuat orang kekal di dalam surga. Makanya sambung terus ya. Sholat isya ke sholat subuh ke sholat duhur ke sholat asar. Niatkan terus. Itu yang disebut dengan sholat yang tidak terputus. Maka diogi sempejat tepat tuh. Kenapa menutup sholat itu dengan salam? Salam itu kan ada dua, ketemu atau berpisah. Makanya salam ke kanan karena menyambung waktu sholat. Berikutnya salam ke kiri karena melepaskan waktu sholat sesudahnya. Jangan lepaskan lebih dulu sebelum kau menyambung yang sebelumnya. Itulah orang yang paling beruntung. Yang kedua, dari tidur ke tidur. Karena tidur ini juga bisa berpahala, tapi tidur juga bisa sia-sia. Ada tidur yang berpahala. Yang mana? Yang pertama, tidurnya orang untuk sholat atau ibadah. Yang kedua, tidurnya orang istirahat dari sholat untuk sholat. Yang ketiga, tidurnya orang menghindari dosa. Itu 3 tidur yang berpahala. Jadi kalau mau tidur kalau malam, niatkan memang saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Kalau tidak bangun sholat tahajud, niatkan saya mau tidur, mudah-mudahan saya mau bangun untuk sholat subuh. Berapa lama kita tidur, maka itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk sholat. Makanya kita butuh niat pada setiap ibadah. Imamun Nawawi ad-Dimashqi dalam kitab hadis Arba'in meletakkan hadis tentang niat itu pada hadis pertama. Kenapa? Karena semua kunci ibadah ada pada niatnya. Air 1 botol seperti ini, Pak, itu kita bisa niatkan untuk 10 manfaat, bisa juga hanya 1. Ketika mengambil air minum, niatkan supaya dia bisa menjadi obat. Niatkan juga supaya untuk menguatkan daya ingat, menghafal. Niatkan juga untuk mudah menerima ilmu. Niatkan juga untuk berkah dalam kehidupan. Niatkan juga supaya air ketika masuk ke dalam tubuh itu bisa menjaga kita supaya tidak melakukan dosa besar. Niatkan juga supaya kita bisa pakai untuk beribadah kepada Allah. Niatkan juga supaya dia tidak keluar melalui kotoran, tapi keluar melalui keringat dan membawa keberkahan. 1 botol air yang kita minum bisa mendapatkan 10 keberkahan. Kalau kita minum saja dengan basmalah mungkin dapat 1. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak. Sebenarnya sederhana, Pak. Adik kalau mau minum jangan sembarang minum. Jangan langsung bismillahirrahmanirrahim langsung dihantam. Niatkan memang. Orang yang biasa pergi umrah, kadangkala ada yang berbolak-balik ke WC buang air kecil. Coba niatkan. Ketika mau minum berdoa, ya Allah, jangan air ini aku mohon kepadamu, jangan dia keluar melalui air kencing, tapi keluarkan melalui keringat. Orang itu bisa bertahan tidak buang air kecil sehari semalam hanya karena berdoa meminta berkah air yang dia minum. Saya dapat satu sejarah, pernah membaca satu risalah Ki Halil Bangkalan ketika menuntut ilmu di Mekah. Dia 1 bulan tidak buang hajat karena setiap makanan yang dia makan dia berdoa supaya dia tidak meletakkan kotoran di tanah haram. Itu doanya para ulama.
Makanya ulama-ulama kita itu sungguh sangat luar biasa Pak Bu. Saya itu punya alasan sederhana yang selalu menyalahkan maulid dan membidahkan, menyalahkan barasanji, menyalahkan baca doa bersama, menyalahkan ini, mengatakan pelakunya adalah bid'ah, masuk neraka. Saya punya jawaban singkat saja Pak. Semua ulama yang melaksanakan barasanji, Andre Guruta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle, Andre Guruta Ki Haji Muhammad Nur, Andre Guruta Ki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng, semua ulama Andre Guruta Ki Haji Sanusi Baco melaksanakan Maulid Isra Mi'raj barasanji Mahalul Qiyam. Seandainya perbuatan itu bid'ah, tidak mungkin dia jadi wali. Coba. Dan orang dipastikan keselamatannya ketika dia wafat. Karena yang hidup seperti saya ini belum tentu selamat. Tidak tahu ujungnya bagaimana. Tapi ulama kita yang telah menanamkan semua itu, memerintahkan, coba lihat. Andre Guruta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle adalah waliullah. Guruta Saada, Guruta Ki Haji Abdul Malik Belawah, Guruta yang ada di Makassar ini luar biasa. Semua mereka bermaulid dan beliau menjadi wali. Tidak mungkin menjadi wali kalau bukan kekasih Allah, dan pasti disenangi oleh Rasulullah. Tapi coba balik, yang tidak bermaulid, yang selalu membidahkan, adakah ulamanya yang jadi wali? Coba cari. Makanya saya balik pertanyaan, mau ikuti yang jelas atau yang tidak jelas? Gampang aja Pak. Karena agama ini kan punya, bisa kita melihat siapa yang selamat, siapa yang tidak. Akhirnya saja sudah bisa dilihat. Karamahnya Guruta itu muncul. Kenapa dinampakkan? Supaya kita tahu bahwa ini benar orang soleh. Kan itu. Kalau songkok dengan surba 4 banyak dijual. Tapi karamah tidak bisa berbohong. Maka orang yang anti dengan itu pasti tidak mau terima karamah. Kenapa? Karena semua pendapatnya pasti dibantah ketika orang pakai karamah. Coba. Makanya saya itu kalau kenapa masuk NU, saya bilang NU itu adalah organisasi yang saya anggap aman Pak. Kenapa? Di NU itu tidak hadir pengajian, tetap didoakan. Iya, Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak hadir saja didoakan. Apalagi dikirimi Fatihah. Iya, makanya NU itu selalu tawassul. Kirim Fatihah ke gurunya, kirim Fatihah ke jamaah. Bapak Ibu tidak hadir, kalau sudah masuk di NU insya Allah sudah didoakan. Makanya kalau pengajiannya NU itu jarang ramai. Karena biar tidak datang didoakan. Tapi biasanya yang lain kalau tidak datang tidak didoakan. Itu makanya jangan khawatir. Kita itu punya sanad, ulama kita itu luar biasa Pak. Ilmunya itu bersambung terus. Guru Ki Haji Muhammad Nur ini belajar di Mekah, mengambil silsilah tarekatnya dari sana, mursyidnya dari sana. Kesini kemudian mengajarkan murid-muridnya, kita lihat luar biasa. Maka itu adalah aset kita. Jangan sampai ini hilang. Karena orang masuk surga itu Pak, jalurnya apa? Ada 2. Jalur rahmat, itu otoritas Allah. Jangan nilai pahala kalau rahmat, tidak melihat pahala. Makanya ada WTS, wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan. Itu Allah masukkan ke dalam surga. Bukan lihat pahalanya, tapi itu karena Allah memberi rahmat, karena dia menyelamatkan nyawa. Jangan lihat pahala, itu otoritasnya Allah. Makanya banyak sekarang ini Pak langsung memvonis orang masuk neraka, masuk neraka. Saya bilang ini mendahului orang, mendahului Allah ini. Dan yang paling fatal, dia menggunakan hadis Nabi untuk menjauhkan umatnya dari Rasulullah. Sekarang muncul Pak, hadis-hadis Nabi dipakai menjauhkan. Orang tahlilan masuk neraka. Masa orang kafir 100 tahun baca la ilaha illallah berhenti kafir. Tapi orang Islam baca la ilaha illallah jadi kafir. Coba, masuk akal tidak?
Orang kafir 30 tahun baca la ilaha illallah jadi Islam. Masa orang Islam baca la ilaha illallah jadi kafir? Coba pikirkan. Bahkan saya ini tapi ini agak kasar ya, mohon maaf, ini agak kasar. Sebenarnya orang yang menyalahkan ulama kita ini itu sama dengan orang yang pergi nonton bola 10 orang. Kemudian ada satu orang ke Pak Polisi, kasih tahu Pak Polisi, teman saya hilang. Pak Polisi tanya, berapa temanmu yang hilang? Nah bilang 9. Bilang berapa orang kau memang? Nah bilang 10. Nah bilang Pak Polisi, bukan dia yang hilang, kau yang hilang. Tapi karena dia yang melapor, makanya dia bilang orang yang hilang. Padahal dia yang hilang karena orang 9 orang dia sendiri. Ini sama dengan orang yang selalu menyalahkan kita ini. Dia yang salah, nah kita yang salahkan. Coba. Kemudian, coba kita lihat kebalikannya lagi. Saya coba anukan Pak. Coba lihat kebalikannya. Yasinan ada yang menganggap bid'ah. Baca Yasin hari malam Jumat bid'ah. Saya mengatakan, dari mana dapat dalil melarang orang baca Quran? Tidak ada. Berarti perintah baca Quran kan jelas. Dalil melarang orang baca Quran waktunya hanya di dalam WC saja. Selain itu tidak ada. Tapi dia berani mengatakan orang yang baca Yasin di malam Jumat adalah bid'ah, masuk neraka. Berarti dia yang membuat bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melarang, tapi dia melarang. Coba, terbalik toh. Kita yang baca disalahkan, padahal dia yang salah menyalahkan kita. Karena Nabi tidak pernah melarang, justru dia larang. Nah, larangan dalam agama harus ada dalil mutlak. Selama tidak ada, tidak boleh. Makanya ketemu nanti Pak, orang yang bermaulid karena mencari amal-amal untuk supaya bisa masuk surga, supaya banyak amalnya, nah bisa masuk surga. Orang yang tidak maulid takut melakukan sesuatu karena takut masuk neraka. Dua ya. Yang bermaulid berusaha mengumpulkan pahala banyak supaya bisa masuk surga. Yang tidak maulid takut melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan langsung oleh Nabi karena takut masuk neraka. Satu takut masuk neraka, satu mau masuk surga. Maka insya Allah ketemu nanti. Jelas, itu aja. Kemudian ibadah tadi saya mengatakan sambung ya, tidur. Jadi kalau sudah sholat tahajud, kemudian kelelahan, kita mengatakan saya mau tidur dulu supaya untuk menunggu waktu sholat subuh. Itu juga tidur berpahala. Karena tidur mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Nah, sama jika kalau orang mau tidur malam tadi, saya mau bangun sholat tahajud, saya mau bangun sholat subuh. Kalau 10 jam dia tidur atau 5 jam dia tidur, maka 5 jam dihitung beribadah di hadapan Allah. Karena tidurnya untuk sholat. Tapi kalau dia tidur, dia bilang mau gak tidur cepat supaya bangun nonton sepak bola, itu juga dia dapat. Makanya kunci ibadah ada pada niatnya. Iya. Kemudian puasa, sujud terakhir, sholat tarawih terakhir, niatkan memang untuk tarawih tahun depan, itu sudah jalan pahalanya. Ketika kita niatkan untuk berzakat tahun depan, pada saat kita berzakat, itu pahalanya sudah jalan. Jadi setiap kebaikan harus disambung terus supaya kita meninggal selalu berada dalam kebaikan. Itulah umatnya Rasulullah, umat yang terbaik. Kenapa? Karena tidak terlepas dari kebaikan-kebaikan. Karena dia cukup niatkan, itu sudah nyambung terus. Jangan sampai kita lalai di sini. Umur kita tidak banyak Pak, antara 60-70 tahun. Kalau 60 tahun umur berapa tahun kita tidur? Jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Itu sudah 6 jam. Kalau siang tidur jam 1 sampai jam 3, berarti sudah 8 jam. Kalau kita tidur 8 jam, nah umur 60 tahun, berarti kurang lebih 20 tahun kita tidur.
Ini baru tidur. Jika dia baca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam itu, dipastikan dia ahli surga. Ketika dia meninggal pada siang harinya dan dia membaca 1 kali di siang hari, maka dia penghuni surga. Allah yang menjadi jaminannya. Doanya pendek. Inilah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, kata Nabi. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wal adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sudah hafal? Kalau ndak hafal, yang ditakuti neraka, tutup aja pintunya neraka, Pak Bu. Nabi ketika Isra Mi'raj, dia keliling di dalam neraka, keluar dari neraka, itu Nabi meneteskan air mata. Tapi neraka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu sedih?" Nabi mengatakan, "Aku khawatir kalau umatku masuk ke sini karena dia akan tersiksa dengan pedihnya siksaan di dalamnya." Rasulullah mengatakan, "Apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini?" Apa kata neraka? "Ada Muhammad. Sampaikan kepada umatmu membaca." Dalam riwayat ada 2. Ada mengatakan salasa marrat 3 kali, ada mengatakan 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Neraka yang mengatakan, ketika umatmu Muhammad membaca doa ini, aku menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Coba. Itu rahmat, Pak. Dihafal gitu? Kalau saya jangan pakai Allahumma ajirni, pakai Allahumma ajirna minan nar. Karena dalilnya jelas, ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu. Nah, Allahumma ajirna itu mengikutkan keluarga. Kalau Allahumma ajirni itu hanya sendiri. Iya. Makanya sesudah sholat kan dibaca itu. Sesudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Ada yang sempurnakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Berapa kali? 3 kali. Ada yang protes. Kenapa orang selesai sholat istighfar padahal dia baru saja melaksanakan ibadah? Itu karena tidak paham. Orang yang sholat itu berdosa. Apa dosanya orang sholat? 3. Gerakannya tidak sempurna. Ingatannya tidak sempurna. Karena dia menghadap kepada Allah tapi dia mengingat hartanya. Kemudian bacaannya tidak sempurna. Maka istighfar 3 kali menghapuskan dosa ingatan yang tidak sempurna. Yang kedua lapas yang tidak sempurna. Yang ketiga gerakan yang tidak sempurna. Makanya kita istighfar 3 kali sesudah salam dalam sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Kenapa dibaca 10 kali di waktu maghrib dan 10 kali di waktu subuh? Karena itu hadis Nabi. Siapa yang membaca 10 kali walaupun sebesar buih di lautan dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Salat Isya, duhur, asar itu 3 kali. Kenapa? Karena memang hadisnya ada yang 3 kali, ada yang 10. Untuk pagi dan petang 10, selain itu 3 kali. Kemudian ada Allahumma ajirna minan nar. Makanya baca itu, Pak. Ada juga orang assalamualaikum assalamualaikum langsung lompat keluar. Nanti ikamat orang baru masuk, sandalnya sudah menghadap keluar memang. Tapi tidak ada di sini. Tidak ada ya. Tenanglah di masjid. Datanglah sebelum azan dikumandangkan. Imam Malik mengatakan kalau mau lihat orang malas adalah orang yang datang ketika azan dikumandangkan. Jadi orang yang datang setelah azan dikumandangkan maka itu orang malas. Karena nanti datang kalau dipanggil. Ya kan? Ini Imam Malik yang bilang. Jadi datang sebelum dipanggil. Jadi kalau ada orang azan pi baru datang, orang malas itu. Karena dipanggil pi baru datang. Ya. Tapi kalau dia datang sebelum dipanggil itu orang rajin. Makanya cahayanya orang yang menunggu waktu itu dari kemudian seperti bulan purnama. Nah, ini penting ya. Tapi bagaimana Ustaz?
Saya sholat di rumah, wah itu bagus. Tapi berwudu memang sebelum masuk waktu sholat, duduk di atas sajadah, kemudian berzikir sambil menunggu waktu azan. Itu istimewa, Pak. Bikin tempat sholat di rumah. Jangan musola lah, tapi mihrab. Ya, makanya tempatnya imam itu dikasih 2 lapis. Ada lapisan bawah, ada sajadahnya. Karena Nabi Zakaria membuatkan tempat sholat itu Maryam, itu 2 anak tangga. Maryam kan masih gadis, tapi gadis belia. Ada yang mengatakan umur antara 8 dan 9 tahun. Diambil Nabi Zakaria karena dia tidak punya anak. Diambillah kemanakannya, dia bawa ke rumahnya. Dia buatkan kamar, bilik. Di dalam biliknya dia buatkan tempat sholat. Itu yang disebut mihrab. Bukan musola, tapi tempat sholat pribadi. Tapi dia 2 anak tangga. Makanya tempat sajadah imam itu 2 lapis. Kemudian dia kunci dari luar. Dan yang pegang kuncinya Nabi Zakaria dengan istrinya. Jendela semua ditutup kunci mati. Sehingga Maryam tidak bisa keluar. Hanya pintu itu dibuka ketika mau dibawakan makanan oleh Nabi Zakaria dengan istrinya. Maryam disimpan di dalam bilik, dalam kamar. Tidak diizinkan keluar oleh Nabi Zakaria. Begitu caranya menjaga perempuan. Kalau kita dikasih kunci motor. Jadi masalah. Tapi apa yang terjadi? Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizkan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, wajada indah rizkan, selalu melihat ada makanan, padahal dia tidak pernah kasih masuk. Mulai kaget. Kok ada buah-buahan musim panas di musim dingin? Kok ada anggur di sini? Kok ada kurma? Nah, pintunya terkunci. Makanya dia bertanya, "Anna laki hasa?" Dari mana ini? Apa jawabannya Maryam? "Huwa min indillah." Itu langsung dari Allah. Nabi Zakaria tidak percaya di awalnya. Karena dia mengatakan, "Kau bukan nabi. Anak gadis belia perempuan. Bukan nabi." Tapi kenapa langsung dikasih katanya makanan dari Allah? Tapi berhari-hari dia melihat, ternyata semakin hari semakin ada terus makanan. Maka dia bertanya, "Anna laki haza?" Maryam menjawab, "Huwa min indillah. Nallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Baru dia yakin bahwa kalau Allah yang mau kasih tidak melalui perantara. Makanya dia suruh, keluar ke situ. Karena dia tidak punya anak, istrinya sudah berhenti haid. Tidak mungkin melahirkan. Kalau menurut ilmu kedokteran, maka dia suruh keluar situ. Berarti tempatmu yang istimewa. Makanya datanglah Nabi Zakaria ke situ. Apa yang dia lakukan? Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sementara berdiri sholat di dalam mihrab, dia berdoa, "Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Coba. Apa yang terjadi, Pak? Karena dia minta di dalam mihrab, langsung dijawab, "Annallaha yubassiruka bi Yahya." Allah akan memberikan anak kepadamu yang bernama Yahya. Dia adalah seorang nabi yang soleh. Makanya 2 orang itu aneh, Pak. Nabi Isa lahir tanpa bapak dari Maryam tadi yang diambil oleh Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria istrinya melahirkan Yahya dari wanita yang sudah tidak haid. 2 nabi ini ada di langit kedua. Itulah yang menjemput Nabi ketika Isra Mi'raj di langit kedua. Apa artinya itu? Sesuatu yang mustahil menurut manusia, tapi ketika engkau sholat itu tidak mustahil. Ini penting, Pak. Maka senjata yang paling ampuh dipakai untuk semua masalah adalah sholat. Itulah sehingga Rasulullah mengajarkan semua. Mau jalan, ada sholatnya, sholat sunnah musafir. Ada dosa, ada sholatnya, sholat sunnah taubat. Bingung memilih sesuatu, ada sholatnya, sholat sunnah istihara. Punya hajat yang besar, ada sholatnya, sholat sunnah hajat. Kenapa ada sholatnya? Sholat sunnah musafir, padahal sudah ada doa musafir.
Kenapa kita tidak berdoa? Karena kalau doa menunggu waktu untuk dilapor. Hari Rabu, hari Kamis dengan hari Senin, malaikat melapor. Kalau kita berangkat hari Selasa, pulang hari Rabu, belum dilapor, kita sudah kembali. Kan begitu. Makanya sholat, karena sholat yang komunikasi langsung, malaikat tidak urus. Urusan hamba dengan Tuhannya adalah sholat. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Orang puasa nonton TV tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Iya. Orang haji itu makan tidak batal hajinya, tapi orang sholat makan pasti batal. Orang puasa bicara tidak batal puasanya, orang sholat bicara pasti batal sholatnya. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Karena dia komunikasi hamba dengan Tuhannya, tidak melalui perantara hitungan malaikat. Makanya sungguh sangat keliru ketika ada orang hanya memanfaatkan doa di luar sholat, yang Nabi mestinya di dalam sujud minta. Iya, minta dalam sujud. Ketika kita sujud, minta di situ, karena tempat hamba lebih dekat dengan Tuhannya. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Makanya orang yang paling banyak sholatnya itu Rasulullah. Tapi apa keistimewaannya kita? Karena Nabi mintakan ibadah. Sebenarnya ibadah kita itu tidak banyak, Pak. Cuma Nabi yang mintakan. Karena umur kita pendek, makanya dia minta banyak. Puasa 3 hari setiap bulan, kita sebut Saumin Ayamil Bid. Itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dilemparkan dari surga ke bumi, kemudian dia bertaubat di hadapan Allah, dia puasa 3 hari. Hari pertama 1/3 badannya putih, hari kedua 2/3 badannya putih, hari ketiga dia puasa seluruh badannya putih, makanya disebut puasa putih. Saumin Ayamil Bid. Itu puasa pertengahan bulan. Rasulullah mengatakan siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Itu bukan puasanya kita, puasanya Nabi Adam. Tapi itu diminta oleh Rasulullah supaya kita amalkan, supaya dapat barakahnya itu. Mana lagi puasanya Nabi Daud. Coba, puasa Daud hari ini puasa, besok batal. Batalkan, besoknya lagi puasa. Ada yang mampu, silahkan. Tidak mampu, ambil lagi Senin Kamis. Hari Senin, hari kelahiran Nabi. Hari Kamis adalah hari di store ibadah. Senin dan Kamis juga ibadah di store. Itu penting, Pak. Tapi mau ibadahnya langsung di store. Saya dapatkan dalam kitab Sunan Abu Daud. Ada satu hadis Rasulullah. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, sesudah azan duhur, tidak ada tahiyat awal, langsung ambil 4 rakaat 1 salam, maka sholat itu langsung dilapor oleh malaikat pada waktu itu, tidak menunggu waktu. Sama ji sholat sunnah duha, Pak. Siapa yang melakukan sholat sunnah duha di awal waktu, itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Hadis marfu itu langsung disandarkan ke Nabi. Rasulullah mengatakan siapa yang sholat sunnah duha di awal waktu, rakaat pertama dia membaca ayat kursi 10 kali, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka orang itu pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pernah lakukan sholat sunnah duha di awal waktu? Pas masuk duha kerjakan 2 rakaat, jangan tambah setelah itu, pisahkan. Mungkin sekitar setengah jam, 1 jam baru lanjutkan sholat duhanya lagi. Itu sholat sunnah duha di awal waktu. Banyak sekali sholat sunnah, Pak. Saya pernah mengkaji sholat sunnat, ada kurang lebih 200, hampir 300 sholat sunnat itu jumlahnya. Bukan rakaatnya, tapi jumlahnya memang. Ada sholat sunnah utaka, ada sholat sunnah mutlaka, ada sholat sunnah awabin, ada duha, ada sholat sunnat tahwini sakratil maut. Ini juga yang jarang orang lakukan. Sholat sunnah tahwini sakratil maut. Sholat sunnah supaya tidak berat dalam sakarat, dilapangkan kubur dan dimudahkan melewati titian siratal mustaqim. Itu sholat sunnah dikerjakan pas selesai sholat maghrib
di malam Jumat. 2 rakaat, tapi sholat sunatnya maghrib. Setelah sholat maghrib, kerjakan 2 rakaat sholat. Makanya orang yang berwitir sebelum tidur pasti tidak diganggu jin. Tidak bakalan. Kalau ada orang sering gangguan, suruh sholat witir baru tidur, tidak akan. Kemudian yang kedua, orang yang sholat witir sebelum tidur, pasti kalau dia bermimpi itu isyarat, bukan bunga tidur. Saya dapat dari mursyid kami itu mengajarkan itu. Makanya orang yang sholat witir sebelum tidur ketika bermimpi, cari maknanya itu pasti ada. Dan jin tidak bisa ganggu orang yang berwitir sebelum tidur. Itu kuncinya. Makanya Nabi mengatakan berwitir, janganlah kalian tidak berwitir walau hanya salah 1 rakaat, walau rakaatan, kata Nabi. Jangan tinggalkan witir, Pak. Apalagi ibu-ibu, jangan tinggalkan witir. Itu sholat sunat wali itu. Mau jadi kekasih Allah witir, Ki. Tapi jangan juga banyak dosa ya, Bu. Jangan banyak dosa ya, Bu. Janganlah. Media sosial sekarang bahaya sekali. Bayangkan kalau Facebook 5.000 teman di Facebook, kita share berita bohong, maka 5.000 tempati bertanggung jawab. Bayangkan itu. Dengan satu ketukan jari telunjuk itu bisa pertanggungjawabannya 5.000 orang. Belum lagi ketika orang lain share, maka kita juga dapat bagian dari situ. Hati-hati betul. Hati-hati. Kadang-kala ibu-ibu kalau ada masalahnya langsung bikin status. Iya, aku menyesal. Buat. Ternyata kau begitu. Yeah. Seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Padahal 3 cucunya. Iya. Kalau ada masalah, jangan masukkan di Facebook. Ambil air wudhu, kemudian sujud, minta petunjuk kepada Allah. Itu solusi paling cepat. Kalau masuk di Facebook tidak ada solusinya. Coba bikin status. Saya punya utang 300.000. Siapa sahabat FB yang bisa lunasi? Pasti hanya bilang up. Tidak ada yang minta nomor rekening. Ya kan? Iya. Ada masalah, bikin status, pasti yang komen udah di bawah. Bilang ternyata kau begitu, langsung komen di bawah. Sabar saya. Ini ibu-ibu sekarang banyak sekali tahu persoalan. Nah, tahu masalahnya orang di Kalimantan. Si anu sakit giginya di Kalimantan. Si anu sakit perutnya di Jakarta. Si anu di Bone sakit lututnya. Padahal suaminya menceret. Dia tidak tahu. Kenapa? Karena semua dilihat di siaran langsung di Facebook. Saya sampaikan lebih baik mematikan handphone 2 jam di rumah. Kapan itu? Sesudah sholat maghrib sampai jam 9 malam. Jangan nyalakan HP. Atau silentkan. Simpan handphone, jangan pegang. Apa? Supaya ada komunikasi anak dengan orang tua. Kenapa banyak anak tidak bisa dinasehati? Karena sudah tidak ada ikatan batin anak dengan orang tuanya. Karena sibuk main Facebook, satu sibuk main YouTube, satu sibuk main game. Makan saja tidak pernah bersama. Anaknya makan di depan TV, bapaknya di kursi, mamanya di dapur. Berkah dicabut. Makanya saya sampaikan, coba kita matikan atau tidak pegang handphone 2 jam saja di rumah. Supaya orang tua dengan anaknya ada komunikasi. Istri dengan suaminya. Makanya saya sering kasih tahu anak saya, nak, ketika saya pulang ceramah, tiba di rumah di pesantren seperti ini, kau duduklah bersama, kita makan bersama. Jadikan ini momen istimewa, karena tidak tahu mungkin engkau atau saya yang mati besok. Jadi setiap bersama keluarga, jadikan itu momen yang paling berharga, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dulu dicabut nyawanya oleh Allah. Mungkin saja hari ini kita makan bersama, besok dia tidak ada. Maka tapi ketika kita bersama dengan penuh kasih sayang, maka kita tidak akan menyesal karena sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga. Kadangkala kita karena diberi nikmat lalai. Istri tidak diperhatikan, suami tidak diperhatikan. Itu kan fatal. Anak-anak kita tidak diperhatikan. Ini sudah 1 jam saya ceramain. Oh ya, 50 menit. Tinggal 10 menit, 1 jam. Oke, saya ingin kasih sederhananya. Sholawat kepada Rasulullah sebenarnya
itu adalah ibadah yang paling utama dari semua ibadah yang ada. Bahkan salat ini tidak akan pernah sah kalau kita tidak salawat. Doa tidak akan pernah sampai kepada Allah karena pintu langit tidak terbuka kalau kita tidak bersalawat. Dan tidak ada perkumpulan yang mendapatkan doa malaikat dan didatangkan berkah kecuali orang itu bersalawat kepada Rasulullah. Maka 3 ibadah ini sia-sia ketika kita tidak bersalawat. Apa inti dan hakikat salawat sebenarnya? Allahumma sholli. Itu kan kita minta Nabi diberi keselamatan. Kenapa kita minta? Padahal dia sudah selamat. Itu karena kembalinya ke kita yang lebih banyak. Sama dengan ember yang penuh air, ketika diisi air, lebih banyak yang tumpah daripada yang masuk. Begitu pula dengan rahmatnya Rasulullah, syafaatnya baginda Rasulullah. Makanya kalau mau masuk surga, lewat jalur syafaat Rasulullah ada 2. Syafaat umum dan syafaat khusus. Kalau syafaat khusus, itu sebelum masuk neraka sudah diselamatkan. Tapi kalau syafaat umum, Nabi berbolak-balik ke neraka mengambil umatnya. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali Rasulullah yang membuka pertama. Tapi pintu surga pun tidak akan tertutup kecuali Nabi yang menutup terakhir. Karena dia akan berbolak-balik ke neraka mengambil umatnya. Nanti habis baru Nabi tidak kembali. Pernah lihat pengurus travel, pengurus umrah, lebih dulu ke bandara, terakhir naik. Karena mengurus jamaahnya, urus tiketnya, urus ini, paling pertama datang, tapi paling terakhir juga naik pesawat. Kenapa? Begitu juga Rasulullah, paling pertama membuka surga, tapi paling terakhir juga dia masuk. Kenapa? Karena dia berbolak-balik mengambil umat yang ada di dalam neraka. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Siapa yang dijanji syafaat? Yang salawat 100 kali setiap malam Jumat. Yang kedua, yang menjawab azan dan membaca doa sesudah azan. Kemudian yang ketiga, yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah, itu pasti dijanji syafaat. Yang paling gampang itu salawat 100 ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 100 kali setiap malam Jumat. Itu dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Bahkan di yaumil akhir, dalam hadis qudsi dia mengatakan, Allah mengatakan, ya Muhammad, dia bukan hambaku. Tapi Rasulullah mengatakan, ya Rabb, dia adalah umatku. Apa kata Allah? Karena umatmu Muhammad, masukkan dia karena syafaatmu. Kenapa bisa Nabi memberi syafaat? Itu ada 2 alasannya Pak. Yang pertama, sholat tahajud baginya wajib. Makanya dia bisa memberi syafaat. Yang kedua, Nabi diberi otoritas ibadah. Ada ibadah sunnah yang disandarkan ke Nabi. Makanya pahala ibadah sunnah itu menjadi jalur syafaat kita untuk masuk ke dalam surga. Jangan anggap sepele yang sunnah. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujudmu. Kenapa? Itu pasti sholat sunat, bukan sholat fardu. Nah, penutup dari semua sholawat, jangan pernah kurang 100 kali membaca salawat dalam satu hari. Kalau salawat yang biasa. Tapi kalau salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, jangan kurang 1000 dalam satu hari. Jangan kurang 1000. Ajak lalu nakura sisabbu salawat Jibril tak sallallahu ala Muhammad. Baca dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa tabire sallangi nabitta. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Ababar Ruh. Salami Rasulullah. Setelah itu baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Bisa dibagi 200 sesudah subuh, 200 sesudah duhur, 200 sesudah asar. Dibagi saja, yang penting 1000. Tapi khusus malam Jumat jangan dibagi. Sesudah sholat isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baca sholawat Jibril 1000 kali, baru kita berdoa. Jadi dikumpul, nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada yang bangun rumah tidak mau selesai, suruh amalkan itu, akan jalan itu. Ada urusan yang tidak mau selesai, suruh amalkan itu. Kalau masih tidak bisa, banyak sekali Ustaz, cukup tangan kanan diletakkan di perut sebelah kiri,
Ibu jari agak didorong sedikit naik ke atas. Baca surah Al-Insyirah 3 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, baru baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Semua urusan kita pasti dimudahkan oleh Allah, dan anak-anak kita tidak ada yang fakir. Itu kuncinya. Kalau masih tidak bisa, cukup baca salawat Ibrahimiyah 1 kali sebelum tidur, 1 kali di saat bangun tidur, dan 3 kali sebelum berdoa. Salawat Ibrahimiyah tahu ya, tahiyat akhir. Apa gunanya? Siapa yang membaca salawat Ibrahimiyah 3 kali kemudian berdoa, itu pintu langit dibuka oleh Allah. Itulah salawat yang paling sempurna kata Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Saya ambil semua anak saya di Mesir. Pernah saya WA itu sholat Jumat, sholat Jumat yang 200 sholat Jumat. Oh iya. Oh iya. Ada yang minta ini untuk disampaikan. Sholat sunat yang 4 rakaat sebelum sholat Jumat, sholat sunat mutlakah. Di kitabnya Imamul Ghazali itu ada, kitab Bidayatun Nihayah. Kita di bab sholat Jumat itu mengangkat salah satu hadis Nabi, bahwa siapa yang sholat 4 rakaat sebelum Jumat, itu 2 rakaat 1 salam, tapi surahnya adalah surah Al-Ikhlas. Siapa yang melakukan 4 rakaat sholat sebelum Jumat, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia melihat tempatnya di surga. Itu sholat berat dilakukan Pak, karena surah Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua juga surah Al-Ikhlas. Setelah salam berdiri lagi mengambil 2 rakaat. Rakaat pertama lagi surah Al-Ikhlas, rakaat keduanya lagi surah Al-Ikhlas sesudah Fatihah. Tapi dibaca masing-masing 50 kali setiap 1 rakaat. Iya. Masing-masing 50 kali berarti 200 suratul Al-Ikhlas. Iya. Bisa kira-kira. Tapi siapa yang melakukan itu, dia tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di surga. Itulah kenapa banyak ulama kita tahu bahwa saya tidak akan mendapati lagi Jumat berikutnya. Karena ketika sudah dinampakkan, dia yakin bahwa ini sudah Jumat terakhir. Itulah yang diketahui ulama-ulama kita. Tapi amalan itu bukan amalan sembarang. Memang harus betul-betul siap. Tapi biar tidak dikerjakan di masjid, bisa di rumah. Jam 10 sudah mulai kerjakan. Itu. Karena sholat ini dikerjakan di hari Jumat, tapi itu menjelang di akhir-akhir duha paling bagus sebenarnya. Itu kalau mampu. Tapi 50 surah Al-Ikhlas setiap 1 rakaat. Kalau mampu. Nah, kalau tidak mampu, niatnya memang sholat sunat mutlak. Itu ada di kitabnya Imamul Ghazali. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah demikianlah kita mendengarkan hikmah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh kita yaitu Muhammad Rasulullah. Semoga apa yang disampaikan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Mewakili tenang toh. Baik, sekarang informasi diharap tenang kepada seluruh jamaah karena kita akan mendengarkan kembali hiburan dari santri-santri Pondok Pesantren di tahun 1446. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami lang. Ito na central. Bisa lupa. Ya, unrut besar. Itu lah dia mana cuman matik kali menang jadi